Gimana yang baru? Yang baru gimana? Coba sekali lagi Pak Erlan. 1, 2, 3, 4. Nonton ambiar, pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Hei, hei, geger. Ambiar, pagi-pagi ambiar. Minggu. Beda. Itu jingle baru kita di ulang tahun kelima ya. Jadi itu Iya, asal kita alhamdulillah ya. opening kita Ya Allah, ya. ini hari pertama dong berarti ya kita ya. Ini kan kita kan hari pertama syuting Ya. set baru. Ya, set baru. Dalam jangka waktu 5 hari dari sekarang, Ya. Karen mau ulang tahun. Masya Allah. Ya betul Pak Haji. Faktor usia mah. Ulang Opa. tahun. Opa, Pak Oma Lu nih. mau ulang tahun, mau Kita makan di mana dirayain. di rumah lu aja ya. Ya, Dek. MP Lemi. Hah? 45 gue. 45 tahun. Gua nggak nanya lu mau 50, mau 60. Ya. Kita ada makan apa enggak di rumah lu. Ah, Ya sekedar bikin yang heboh dong, Karen. Gemblong. Gemblong time. Oke. Lu mau ulang tahun pokoknya kita doakan. Ini Gemblong mah kan harganya nggak mahal ya, Rian. murah lah kalau geblong buat Karen Delano. Murah ya. kan? Karen, Ya, pokoknya murah. ntar kita tunggu ini. Lu setnya jobnya banyak akan kan, sekali-sekali buat atraktir ulang kita. tahun Karen Delano ya. Masa sih? Iya kata begitu. Dirubah lagi ya. Gila Lupa nggak lagi banyak pokoknya sekali. ya. program Antariksa, ini, luar antariksa biasa. nanti. Oke, ini jadi nggak ada tamu hari ini. Ada. Sobat Ambiar nih lihat ya. Ini semua dekornya kan buah-buahan. Ini juga Ih, sebetulnya cantik ya kita ya. cakep. Cakep. Ini Oh ya, guys, cakep. buah-buahan kenapa? Karena sebetulnya ada filosofinya. Apa? Buah kesabaran. Oh, ya. Setiap masalah pasti ada, tapi buah kesabaran itu pada akhirnya akan manis di akhirnya, ya kan? Kata siapa? Katanya sih begitu. Cuman kita agak sedikit bingung sama pemberitaan akhir-akhir ini. Ini lagi ada gosip Ya. nih ya, lagi-lagi tentang perselingkuhan. Tapi kalau yang Dugaan. 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 kalau yang Ya. ini mah nggak nyangka ya, agak kaget gitu ngedengarnya tuh. Masa gitu sih? ha? Karena jadi bintang tamu kita juga udah Sering banget ya. Kita tahu nama Inara Rusli ini terseret namanya dalam biduk rumah tangga. Ada seorang perempuan yang kemarin datang ke Jakarta. Dia dari Medan, kemudian akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian dengan dugaan perselingkuhan. Kalau benar ini kecewa sekali loh aku. Ya, tapi kan ini asas Dia praduga kecewa sama tak siapa? bersalah. Naira. Oh, Nggak bisa begitu, kita cari tahu dulu. Iya, ha. Ya. Ya, kita Bagi Bagi Ambiar kita hadirkan ini dia mantan mertua dari Inara Rusli. Ada Eva Manurung. Dek, Selamat pagi. Pagi, Mam. Pagi. Halo Mami, saya. Pagi DP cantik. selamat pagi Mami Eva Manurung. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mam? Silakan. Luar biasa. Luar biasa. Iya, Mami. kita melihat Mami Iya. menggunakan baju hijau. Apa itu artinya dari baju yang Mami gunakan pagi hari ini? Nggak ada, jangan ngada-ngada deh. Ngada-ngada. Maksudnya Nyai Loro Kidul gitu, Ki? Nah, maksudnya apakah betul yang digosipkan itu dengan memberikan warna hijau kepada Kita nggak pernah tahu apakah ini adalah sebuah Tapi simbol. sebelumnya kita nggak pernah tahu mengucapkan rahasia Allah. Terima kasih. Mami, ini pemberitaan begitu deras sekali ya tentang mantan menantunya Mami Eva Manurung. Mami melihat pemberitaan ini yang pertama ada dalam kepala atau pikiran seorang Eva Manurung itu apa? Cucu. Cucu. Saya begitu mendengar saya menangis. Tangan saya juga gemeter. Nafas saya sesek. Bagaimana saya nggak mau nyesek ya. Peristiwa itu datang silih berganti. Pertama cerai, kedua Virgon ketengkong. Ketengkong itu apa ya? Tangkep. Maaf ya. ya, lalu mah Terus Mam, Habis itu nih cerita ini, Ya. ya kan? Jadi ada banyak hal yang harus gue hadapin. Kenapa aku sekarang ini untuk anak-anak diambil Virgon sekarang ya? Dalam artian, ya udah. Kalau memang seperti itu, kita kan udah nggak ada hubungannya lagi. Tapi kan mental anak-anak ini yang harus dijaga, Le. Iya. Ya. Kalau dia kan, aku sudah nggak ada apa-apa. Ya, terserah gitu Ini, terserah. That is not my business. That's Ya, your ya. business. Ya, 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 ya. Tapi anak-anakku kan ada cucuku di sana 3. Ya. Jadi yang kepikiran adalah cucu-cucu ya anak-anak ya. Kita Takutnya di sekolah dibully orang. Iya, mudah-mudahan tidak. Iya. Itu yang Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini dia Eva Manurung kaget dengan pemberitaan yang beredar tentang mantan menantu. Ini dia. Dengar berita ini, apalagi Mami Eva ya. Pertama kali dengar berita ini itu dapat infonya dari siapa, Mami? nonton ini di media di TikTok.
Saya lagi tiduran, saya putar-putar gitu. Siapa ini? Gitu kan. Saya lihat, ini siapa lagi nih cewek? Ini kayaknya hoax atau mungkin mau naikin rating atau apa. Itu pikiran saya kayak begitu. Oke. Tapi begitu saya lihat pada laporan, saya coba telepon teman saya. Itu bener nggak? Tolong dong dicek. Itu laporan bener apa enggak? Gitu loh. Ternyata bener tapi belum diproses. Maaf teman, maksudnya teman apa? Teman saya adalah. Apakah dengan memberikan pertanyaan tersebut jawabannya adalah jawaban yang valid bahwa memang sudah ada pelaporan? Iya, Berarti teman yang berada di institusi misalnya? ya betul. Oke. Nah, setelah itu siapa dari pihak keluarga Mami yang Mami coba hubungi untuk bertanya tentang kebenaran atau dari kasus ini sendiri? Feby, Anak mami. yang cewek. Yang cewek ya. Apa respon Feby? Not we are the business that. Jadi dia bilang katanya, terserah mereka, terserah dia. Yang jelas cucu mami aja selamatin. Anak-anak diselamatin. Secara mentalnya ya, Mam. Kamu bayangin nggak kalau dia di sekolah? Terus namanya orang tua ada aja yang comel kan, mungkin bercerita. Itu kan mamanya si Anu tuh yang lagi begini gimana tuh rasanya? Hah? Beban mental apa tuh Anu? Iya. Ya, tapi kita berharap itu tidak terjadi, Tidak karena itu terjadi. hanya kekhawatiran Ya, yang belum mudah-mudahan terjadi. ya. Betul. Tapi kan namanya orang tua itu Ya, wajar. selalu dari jauh-jauh Khawatir. itu. Jauh-jauh Khawatir udah, itu biasa. Iya. Mami terakhir komunikasi sama Inara Rusli kapan? 5 bulan yang lalu saya pernah datang ke sana, ya saya lihat cucu saya main. Kan cucu saya kalau pas datang gitu, opung urutin gitu kan, satu-satu gantian kan. Itu udah sekitar saya datang tuh jam 8 pagi, jam 1 siang dia tanya, pembantu nanya saya, opung jam berapa mau pulang? Terus aku bilang, kenapa? Ditanya, oh nanti habis maghrib, nggak usah pulang sekarang aja. Ditanya sama siapa? Pembantu, ya ART-nya dia nanya saya, opung jam berapa mau pulang? Aha. Aku bilang, aku masih kangen sama cucu, nanti aja habis maghrib. Terus dia naik lagi, terus dia ART-nya ngomong, pulang sekarang aja. Kok bisa ART mengeluarkan statement seperti itu? Ya berarti kan ada perintah. Asumsinya diperintah oleh Inara. Udah pastilah orang siapa yang ditanya gitu loh. Kan via telepon kan gitu. Tapi aku berpikirnya positif. Apakah dia mungkin ada temen yang mau datang, mereka nggak mau lihat saya. Ya udah saya ngalah. Tapi sebenarnya Saya untuk pulang. ART kurang maksudnya agak kurang pantas kalau menyuruh neneknya pulang gitu Ya maksudnya kan, untuk karena ART Karena dia- ya. kan ada perintah. Ya, tapi itu asumsi subjektif ya, Mami. Iya. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Tapi kan saya bilang kan selalu saya bilang saya masih berpikir positif. Ya. Ya kan? Nah udah, saya pulang. Mungkin ada temen yang mau datang, dia mungkin nggak berkenan lihat ada saya di situ. Saya pulang. Oke, Mami kita mau lihat sebentar. Ini pernyataan dari Mawa. Ini adalah seorang perempuan, seorang istri yang melaporkan Inara Rusli ke pihak kepolisian. Seperti apa ceritanya kita mau kasih lihat dulu buat sobat. Dia datang dari Medan ke Jakarta. Ketika ditanya kenapa harus dilaporkan di Jakarta, karena memang tempat kejadian perkaranya itu di Jakarta dan dia punya bukti CCTV yang rekamannya sampai 2 jam. Apapun itu kita nggak pernah tahu sebetulnya, karena itu akan menjadi bukti di persidangan. Mami tanggapannya seperti apa? Mami tahu berita itu. Saya nggak tahu, cuman ya gitu. Dibilang katanya ada barang bukti apa. Saya nggak bisa bicara apa-apa saat ini, ya kan. Semoga sih nggak benar ya. Itu saya masih berharap semoga nggak benar, ya kan. Apapun yang dia lakukan di masa lalu kepada saya nggak dendam orangnya. Yang penting nasihat-nasihat dari mulut saya nggak pernah berhenti bicara. Walaupun mungkin lihat media massa atau apalah itu kelak untuk anak-anak juga dia akan tanamkan itu. Jadi pelita buat kaki dia melangkah ke depan. Tapi dengan terjadinya hal yang seperti ini, kejang-kejang aku. Otomatis. Ya, Mami, Iya. kita tuh Mami, kami berempat di sini tuh melihat transformasi Inara Rusli yang begitu luar biasa. Betul. Ketika dia berpisah dengan Virgon, kemudian dia berjuang untuk anak-anaknya, dia Ya. juga belajar lagi, kemudian dia punya usaha segala macam. Transformasi yang begitu positif sekali. Iya, dari permasalahan kita selalu undang ya. Iya, tapi kalau Mami sendiri
secara pribadi melihat perubahan apa yang Mami lihat dari Inara Rusli? Sesudah tidak jadi penantu atau sebelum? Setelah Sudah. tidak menjadi Setelah. penantu. Setelah tidak menjadi menantu Mami. Saya sih ya dengan dia kesendiriannya dia melangkah dengan mungkin tidak ada beban lagi yang dipikirin sama dia. Ya udah terserah kamu mau ngapain kan gitu. Dikarenakan apa? Ya nggak ada lagi hubungannya, tapi tolong anak-anak, Iya. ya kan? Itu. Iya. Saya berbicara di sini untuk dia. Saya nggak mau peduli apapun yang mau dilakukan sama dia di luar sana, itu urusan dia. Akan tetapi di sini saya bicara tentang Cucu. psikis dari cucu saya. Iya. Gitu. Cuma itu yang saya sesalin, ya kan? Andai kata banyak orang di luar sana yang lebih nakal dari situ, tapi pintar ngebungkus dirinya. Kalau Maksudnya? memang mau nakal sekalian jangan tanggung. Kaki sebelah di air, sebelahnya di darat, nyemplung aja sekalian. Oke, Mami kan sering datang ke rumah Inara, kemudian juga sering ngobrol sama ART-nya, ya kan? Artinya komunikasi kan dengan orang yang ada di rumahnya Inara itu biasa terjalin antara Mami dengan Ya, mereka. betul. Sepengetahuan Mami, apakah mereka sering cerita misalnya Inara lagi dekat dengan seseorang kan? Pembantu-pembantunya itu Mami. Iya. Nggak ada yang Mungkin pernah, Walaupun tahu juga diam kali Mom ya. nggak mana berani. Iya. Dengan kondisi, iya. ya kan? Nggak berani. Jadi nggak pernah dapat info apapun. Oke, Mami kita Tapi masih setelah lihat. kejadian ini apakah dia sudah sempat kontekan Mami dengan Nggak ada. Waktu dia mau pergi aja kemarin yang umroh itu kan ya. ya pamit? Anak-anak sama dedinya kan. Sama Feby. Sama ada ART juga di rumah gitu kan. Kalau saya kan nempatin rumah mama saya. Mama saya udah meninggal. Rumahnya telantar, jadi saya di situ ngurus-ngurusin karena mau dijual. Iya. Jadi saya nggak terlalu ini ke sana gitu Oke. loh. Baik, Mami, kami ada satu statement di mana dia pernah mengungkapkan pernah dekat dengan seorang pria yang usianya lebih muda. Kita buka lihat dulu ya. Lebih muda, Mam. Ya, kemarin kan saya adalah Bicarakan. kalimat-kalimat berondong-berondong gitu kan. Hai, apa kabar sekarang? Emang Mami pernah dibilangin apa, Mi? Ya semualah itulah yang tentang yang lalu-lalu. Tapi saya juga orangnya nggak pendendam. Ya, cuman saya ingatkan, aku cuman memberi sampel. Kan maaf ini, minta maaf ya. Ya, Kan Ma'am. agama Muslim kan boleh ya. Jadi istri kedua juga boleh, tapi ada cara dan jalannya. Kenapa nggak tuntut itu dulu baru yang macam-macam? Gitu loh maksud saya. Ya kan, biar kelihatan lah kamu yang berpakai pakaian yang ditutupi apa. Kalau kayak gini kan kamu jadi sengsara sendiri. Tapi ini kan masih ada persidangan atau juga Masih pemeriksaan juga, ya. Ini ya. masih belum ada pembuktian sama sekali. Ini baru laporan. Dan kita juga nggak tahu akan kemana ini arahnya ya. Kan saya udah bilang, sampai detik ini saya belum percaya. Masih belum percaya? Belum percaya. Sampai detik ini. Tapi di dalam hati gini, kok dia, kata dia kan kemarin ngerasain seperti itu, kok dia ulangin seperti untuk diri dia gitu loh. Ibaratnya gini loh, ada seorang perempuan sudah pernah disakitin suaminya, ya kan? Kok dia bisa nyakitin orang lain? Kan tahu dia sakitnya kayak apa, gitu loh. Apakah itu dendam atau nggak tahu? Tapi sekali lagi ini masih butuh pembuktian, Mami ya. Oke, masih dugaan Mami saya. Ya, saya Ya. juga nggak bersalah. Mudah-mudahan Mami Ipel bisa sabar ya maksudnya. Bukan, Mami Ipel, kok Mami Ipel? Tapi Mami. Mami. Dari berita yang sudah tersebar begitu ramainya, Mami ada nggak sekarang ini terbesit di dalam hati Mami tuh kalau ini nyata bener? Belum sampai sekarang, kayak orang mimpi-mimpi. Oh, gitu. Orang saya denger itu aja, saya baca pertama kali saya sampai duduk gini. Ini bener gak sih? Gitu loh. Mam, kalau nanti sampai terbukti ternyata itu benar, Misalkan benar, Mami misalkan. akan apa? Apa yang Mami lakukan? Kayaknya Gimana mau berapi-api atau gimana? Udah terbayang belum Mami akan apa? saya harus magerin anak-anak. Cucu-cucu. Magerin anak itu maksudnya Bergaul. cucu gitu, Mam. Bergaul terus nggak mau ya sama yang di luar sekolahan kayak gitu. Untuk yang ini paling kamunya ada kursus apa anterin. Terus jangan didengerin ya kata orang ya. Berarti diambil hak doktrin Diambil itu hak asuh gitu, Mami. Prioritasnya pokoknya untuk cucu ya. Bisa sih. Tapi pertanyaan begini, Mami kan temennya banyak, keluarga juga ada. Sama Virgun juga masih komunikasi. Yang Mami dengar dari teman-teman, keluarga, sahabat tentang kasus ini tuh apa? Ya semuanya kayak adik saya yang paling bungsu ngomong,
kasihan cucu-cucuku ya. Biar bagaimana kan cucuku kan cucu adikku juga. Iya betul. Semua ngomong, kenapa ya? Adikku Ustadz 2 loh. Ferry sama Roni. Dia sampai ngomong gini, kok bodoh ya dia ya? Kok nggak minta resmi dulu baru melakukan hal yang seperti itu? Kan dia sudah pernah merasakan. Oke, kita mau kasih lihat sebuah artikel ini. Sebuah karya dari Virgun yang pada akhirnya disangkut pautkan dengan Inara Rusli. Pakai lagu kesalahan yang sama, diduga isu Inara pelakor, Virgun bilang titik. Kesalahan yang sama, ini lagunya Virgun ya? Ya, Chris Pati ya, dibawakan oleh Virgun pernah. Oke. Foto dipakai sound. Oke. Foto dengan soundnya lagunya Soundnya Chris itu. Pati ya. Kesalahan yang sama katanya Mami. Kalau menurut Mami bagaimana? Saya sama-sama seniman. Ya, saya juga pencipta lagu. Saya juga vokalis. Jadi ada pun hal yang demikian sebenarnya itu Tentu sindiran gitu bukan tarikan tangisan batin ya? Oke. yang diaplikasikan lewat kalimat, lewat lewat ono. Mungkin kita semua sama pernah seperti itu. Betul, pernah Ya, pasti. itu ekspresi diri aja ya. Ya. Mami Virgun komentar apa untuk kasus ini? Dia no komen. Sama sekali. Berarti Mami pernah ngomongin masalah ini ya ke... Enggak, dia ngomong, Mami kalau dipanggil station apapun, no. Itu urusan dia. Jangan berkomentar yang aneh-aneh, jangan itu urusan dia kan bukan ini lagi. Cuman yang kita perlu nasihatin anak-anak. Aku sakit mie dulu dihujat seluruh dunia katanya. Nah dia juga mungkin sekarang turut merasakan apa yang hujatan itu gitu loh. Mami, anak-anak sekarang di mana? Di rumah Firman. Di rumah Virgun? Inaranya emang di mana? Waduh, saya kurang tahu ya. Ngumpet kali. Ngumpet, maksudnya ngumpet tuh apa? Ya nggak mau ketemu orang-orang dulu, gara-gara kayak begini modelannya kan gitu. Bisa jadi. Sejak kapan anak-anak bareng sama Virgun? Sejak hari H itu, terus baby, Sejak berita ini mau? besokan ya. Udah ada kapan belum? Kapan Inara akan menjemput anak-anak? Nggak tahu. Saya nggak pernah bertelepon juga sama dia. Takutnya dikirain saya ini apa? Tapi kalau misalkan dijemput boleh Mami? Maksudnya jemput gimana? Kan ini anak-anak lagi ada di bapaknya. Kalau Inara Kalau datang misalkan mau Inara dijemput. datang terus mau menjemput anak-anak untuk dibawa ke Inara boleh? Nggak tahu ya. Mungkin saat ini belum kondisi yang dikasih seperti kayaknya. Oke. Oke. Baik, buat Eva Manurung, kali ini kita akan memberikan pertanyaan lainnya. Dan kita juga berharap semoga bisa menjawab pertanyaan kami lainnya dengan penuh kejujuran. Tapi ini sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, pernah menjadi seorang istri juga, apa yang ingin disampaikan untuk perempuan di luar sana yang berhubungan dengan kasus ini? Oh gitu. Untuk kita perempuan tentunya ya, perempuan-perempuan sedunia dengarkan. Ya, kalau kita sudah pernah tersakiti oleh hal yang sama, hendaknya jangan diaplikasikan lagi kepada orang lain. Kenapa? Sakit yang kita rasakan itu sama juga kita kasih sama orang, kita pindahin, ya kan? Nah, terus kalau orang sedang merasakan hal yang menyakitkan, yang dibully orang banyak, jangan suka menghakimi. Sebab penghakiman adalah milik yang di atas. Ingat ya. Ya. Liter apa yang kau pakai untuk menghakimi orang, maka liter itu juga yang datang menghakimi kamu di suatu hari. Itu pesan untuk general, untuk wanita, siapapun itu. Pesan untuk Inara Rusli. Sebenarnya mungkin kamu tahu ya, dari dulu Mami itu sayang sama kamu kayak anak sendiri, penuh dengan nasihat, ya kan? Banyak kesalahan yang kamu bikin, tapi saya nggak kasar. Saya panggil dan saya bicara baik-baik sama kamu. Sini kamu duduk. Seperti ini tidak boleh, ini nggak boleh. Makanya saya selalu bilang, ya kemarin tuh, kamu 5 kali nikah lagi nggak bakalan dapat mertua kayak saya. Jadi hendaklah kalian, perempuan-perempuan yang ada seluruh Indonesia, jangan pernah mengambil suami orang. Karena ketika kalian pun, suami kalian jangankan diambil, mungkin kalian berpegangan tangan gitu, pasti kalian juga ngamuk. Paling kalian juga merasakan sakit. Ya kan? Jadi yuk, masih banyak laki-laki yang single di luar sana. Ya kan? Contoh dong kayak saya, berancis ini. Oh wow, oke baik. Eva Manurung, kali ini kita akan memberikan pertanyaan lainnya dalam Kursi Kegegeran. Silakan. Apa lagi itu?
Mami, pada saat pertama kali berita miring soal Inara mencuat, apakah sebenarnya Mami senang karena nama Inara tercoreng? Oh enggak. Sama sekali enggak, cuman kagetnya sepermati. Sebab ada banyak pertimbangan dalam hati saya, ya kan. Mungkin ada sedikit, ya kan. Tuh kan, jadi seperti ini ada, ya. Tapi tidak menghujat. Karena Tidak saya tahu, menghakimi gitu ya, tidak menghakimi, tidak menghujat. Karena saya berpikir bisa sama orang lain, bisa sama dia, bisa sama saya, bisa sama ini. Saya tidak akan pernah mau menghujat. Yang saya Namanya sayang, manusia ya, Mam. yang saya sayangkan ada banyak mungkin kontrak-kontrak yang tadinya dia mendapatkan hasil dari sana biar semua. Nah, sementara dia berprasangka dengan membuka cadar bisa menafkahi anak-anaknya. Walaupun mungkin selama ini, sekarang ini kan Virgon masih tetap ngasih anaknya makan, ngasih itu kan gitu. Tapi kan yang namanya tidak lagi seperti dulu kan gitu. Karena dia bukan lagi istri. Ini kan harapan saya ini masih saya tunggu berita yang benar. Harapan saya ini nggak benar. Ini mimpi yang bolong, tapi aku nggak tahu. Itu pun harapan kami, harapan yang sama. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, Mami. Apakah kasus Inara ini bikin Mami memanfaatkan situasi untuk mendorong Virgon mengambil hak asuh anak mereka? Sama sekali nggak punya niat untuk ngambil anak. Dari kemarin aja yang waktu dia mau di penjara saya bilang nggak boleh gitu, Nak. Ya kan? Kalau dia di penjara ini anak-anak ya itu kan ibunya. Sama sekali saya nggak punya. Nggak ada lah ya, Mami. Nggak kayak gitu ada ya. memanfaatkan situasi dan kondisi, nggak ada. Oke, next ya, Mam. Apakah Mami sebenarnya tidak peduli dengan Inara, tapi justru takut anak-anak mereka akan meniru jejak orang tuanya? Itu betul sekali. Betul, 100.000% betul. Oke. Ya kan? Sekarang kan saya udah nggak ada ikatan sama dia, ya kan? Tapi kan anak-anak ada ikatannya dari anak-anak. Ya. Ya, anak-anak yang saya harus pikirkan sekarang ini. Oke, Mami, selanjutnya ya. Di antara Inara dan Virgon, siapa yang paling membuat Mami terlalu capek menjalani hidup di masa tua? Karena harus mikirin nasib cucu juga. Iya, semua peristiwa kemarin membuat saya kecewa, ya kan? Jadi kepikiran ya, dari Mami? perceraian sampai Virgon sampai masuk RSKO, ya kan? Ya. Sampai dengan ya semua bikin kekacauan semua. Namanya orang tua pasti berpikirnya 5 langkah ke depan gimana caranya, kan gitu. Ya. Baik, Mami Eva Manurung, terima kasih banyak. Sekali lagi ini tentunya masih praduga ya. Kita juga masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi karena masih dalam proses pelaporan, masih belum dipanggil saksi-saksi. Apapun itu kita berharap yang seperti disampaikan oleh Mami Eva Manurung tentu saja konsentrasinya adalah kepada anak-anak agar mereka tumbuh kembangnya tidak terdampak apapun itu di masa depannya nanti. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Dia tetap yang berkuasa. Kau selalu bagi ambiar, tonton ambiar. Ulang-ulang mulu, lu gimana sih durasi? Ada jogetannya. Nggak ada, nggak usah. Nggak usah. Lu Ini mah. kita termotivasi dengan bintang tamu yang satu ini. Aduh. Karena apa? Ini pasangan selebriti. Mau nikah. Mau nikah. Menghitung hari, guys. Aku udah tahu tanggalnya. Kapan? Berapa? Jangan disebut. Lu suka Cuma jahat tadi akhirnya orang jadi. Tanggal orang mau kawin, nggak boleh begitu. Tapi barusan aku diundang siapa tau gak? Brisia Jody. Oh iya, aku juga. Aku juga Brisia Jody. Kan, bisa jadi keceplosan dia mah. Tapi undangan ini udah menyebar kok. Kalau Brisia. Kan kita semua diundang. Iya. Kalian enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak, tanggal berapa? Kalian nggak pernah datang Tanggal berapa? loh. Kita 6 nggak pernah Desember. datang. Ih, dia keceplosan ya. Nah, berapa? 6 Desember. Astagfirullahaladzim, Brisia, lu nggak ngundang gua, nggak ngundang Kak Dewi, nggak ngundang dia, cuman Undang King, undang. Lu undang orang yang suka ngebocorin tanggal tuh, Karen Delano ya. Tapi Sobat Ambiar, kita penasaran iya. sama bintang tamu Justru Ini kita kira-kira ini semakin Ya. dekat dengan kebahagiaan. Kira-kira tanggal berapa kita langsung aja. di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Ladul dan juga Rana. Lady Laura. Cintaku hanya
cintaku kan gitu. Yang enak mah nggak gitu coba. Kalau nggak cintaku ada. Kita kan dari tadi nyanyi-nyanyi, joget-joget, happy-happy. Iya. Mohon maaf, sebentar. Mami Eva Manurung, kenapa? Kok sedih banget? Mami mau ikutan joget-joget? Iya, Mami. Mau coba. Nah, Mami mah dari tadi senyum-senyum. Aku tahu kenapa Mami diam aja. Kenapa? Terpesona melihat Aladul. Bukan. Kan kalau bronces gitu Mami. Iya kan bronces bewokan kan. Belum salaman tadi. Oh. Ini diam karena jealous ngelihat kalian berdua karena berondongnya udah hilang. Oh maksudnya. Kita berempat mengucapkan. Happy birthday pagi-pagi Ambiar. Wish you all the best. Dan happy wedding buat Rara dan Aladul. Belum. Sun, segera. Insya Allah menuju. Gak ada rencana mau nambah host berlima. Boleh kalau Itu mau loh. bayar pakai nasi kotak mau? 4 dos 5 sempurna tulisannya loh. 4 host 5 sempurna, mau 5 host 5 sempurna. Gak gini aja, kalau ada Rara harus ada Aladul. Kalau gitu kita fix. Mau. Jadi Paket nih calon pengantin. Udah ayo aja. Bisa, banyak yang Bisa dong, kalian iya. jadi bintang tamu. Penasaran kalian mau nikahnya kapan? Soalnya katanya persiapannya udah 90%. Matang, udah, ya. Udah saling kenalin keluarga satu sama lain. Ya kita lihat dari satu ini. Rara dan Joan. Bangkrut kalau itu. Silakan sayang. Tadi kan Aladul duduk. Posisinya Rara dekat Kak Dewi. Iya. Begitu habis salaman sama Mami, digeser loh Rara yang Iya tadi. Sini aja mas. Ini mah emak lu Rara. Kalau Rara sama gue kan percaya maknya gitu kan. Jangan percaya juga kalau sama Kak Dewi. Rara. Maksudnya kalau sama Eva Manurung nggak percaya? Hah? Gimana sih? Percaya, aku percaya. Aladul. Kemarin ke Salatiga. Iya. Seneng gak Rara? Seru deh. Seru banget. Parah seru banget. Kamu nyambung gak sama keluarganya Nyambung Aladul? banget. Awalnya tuh aku kayak kan keluarga Mas tuh kan religi banget gitu kan, terus juga agamis banget gitu. Apakah kamu bisa kayak- menerima aku yang biduan ini? Emang ada yang salah dengan Ya, biduan? makanya itu Mami aku kan menerka-nerka aja. Tapi kamu gak gini kan dandannya ke rumahnya? Enggak lah. Rara dong. Gak gini kan? Jangan gitu dong, kita juga berdua biduan loh. Rara kamu itu bintang loh. Iya makanya, jadi pas kesana tuh alhamdulillah mereka nyambut baik banget. Iya. Apa namanya? Makanya kalau nggak bersyukur dapat kita kayaknya Jadi itu ketakutan kamu sebelum kamu mampir ke Iya, Salatiga? awalnya. Oke, terus ketika di Salatiga ketemu sama keluarganya, orang tuanya Aladul nitip pesan apa ke kamu? Bilang apa? Ada sih kayak baik-baik ya di sana. Jangan sering berantem gitu ya. Terus juga apa namanya? jangan sering berantem juga. Enggak juga. Karena mama sama kakak-kakak semuanya tuh baik-baik banget semuanya. Masya Allah nerima aku banget. Terus juga mau aku ngebanyol gimana pun mereka tetap iya ketawa hahaha gitu-gitu. Jadi pasti kalau orang tuanya bilang jangan sering-sering berantem, karena Aladulnya memang lebih, kayaknya yang berantem cuma Rara doang. Aladulnya mah boro-boro. Aladul dari tadi Rara ngomong dia ngeliatin itu kayak gini loh, kayak aduh, Emong kayak tadi gitu Dede ya. ayo deh kita gitu. iya. Makanya sampai sekarang. Bedanya berapa tahun sih kalian? 6. 6 tahun. Kemarin juga udah sempet mampir ke Palembang. Kamu ke Palembang? Iya. Ya ada ke Prabu juga, ke rumah Rara juga udah. Keluarga Rara juga baik Iya, banget sudah sama. baik. Jadi keluarga aku, ayo foto sini, ayo foto biar kenang-kenangan gitu. Kan jadi kan keluarga-keluarga aku kan di pelosok-pelosok gitu kan, jadi ke rumah semua. Ayo foto-foto nanti. Tolong ya ibunya Rara tolong ya nanti HP-nya pakai dulu nanti fotonya dicuci katanya gitu. Dicuci apa? Dicuci, maksudnya fotonya dicuci gitu. Kemarin waktu ke Palembang ke rumahnya Rara sendirian atau ada keluarga yang menemani kamu juga? Enggak, sendiri. Sendiri. Kalau Rara ke Salatiga? Sama ibu. Sama ibu. Sama ibu. Ibu langsung. Oh. Iya sama Kita ibu. perjalanan pakai mobil berapa jam? 7 jam ya? 7 jam lah. Tapi enak lah mau 7 jam mau Iya. 24 jam kalau sama Kalau sama Ayang mah nggak berasa. Ini yang capek juga Aladul pastinya juga nanti. Kenapa? Kan bawa mobil apa Rara mah tidur. Bangun Jadi paling belakang tidur udah. Iya ya. Rara sama Aladul kita juga mau kasih lihat yang kemarin waktu mampir ke Salatiga ada perasaan sedih karena harus berpisah sama saudara-saudaranya Aladul lah. Peres nih pasti nih. Ini dia. Akrab banget. Akrab sekali loh Rara. Tapi emang sebelumnya kalian ada video Ada, call, video ada komunikasi, callan? ada. Oh udah. Karena udah lama juga berhubungannya kan. Karena pun maksudnya orangnya tuh bukan yang kayak jaga image, jaim-jaim tuh enggak. Jadi apa adanya aja. Aku lebih baik orang-orang mengetahui sifat burukku Iya, sama setuju, kali. Gitu. bener. Tanpa ketemu juga mereka udah lihat kamu di TV kok.
Rara, tapi pas ketemu gitu kan maksudnya dari segi adat istiadat kan pasti berbeda. Terus kan makanan, apa kebiasaan, itu Rara langsung klop gitu atau ada mungkin Langsung oh gini ya kalau Arab, oh gini ya gitu nggak? Nah awalnya tuh aku kan karena acaranya Maulid Nabi, jadi ternyata acara Maulid Nabi di sini nih kayak gini ya gitu. Jadi ada pengetahuan baru lagi gitu dengan budaya yang ada di sana gitu. Aladul, kamu anak berapa sih? Anak ketiga dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Kamu laki-laki satu-satunya? Enggak, cewek, cowok, cewek. Semuanya udah nikah kecuali aku. Oke. Berarti tinggal kamu yang belum nikah. Tinggal aku. Kakak kamu bilang apa? Ada pesan dari kakak-kakaknya Aladul ke kamu nggak sih? Nitipin apa gitu, ngomong apa? Kalau ke aku sih pasti bilangnya ini semakin deket menjelang pernikahan, cobanya pasti akan makin banyak. Sabar-sabarin, jangan ngomong segala sesuatu itu bisa diobrolin, nggak langsung apa-apa ngegas. Iya, jadi orang kalau mau nikah itu memang cobaannya itu memang banyak, jadi hati-hati biasanya gitu. Bener. Pantesan lu nggak jadi nikah, lu berantem mulu lu kemarin lu. Ya berarti gua aja yang kuat, dia aja yang nggak kuat. Makanya Harus tadi Rara sama-sama geser kuat. kursinya, digeser ke Kak Dewi karena nggak enak sama Mami. Jadi kalian itu harus tujuannya apa ya? Udah pernikahan, jangan sampai lirak-lirik sana, teguhkan hati. Karena kan kalau salah satu pasangan aja yang kuat kan nggak bisa, harus Bener. Sama-sama. Dengarkan wejangan dari seorang Dewi Muria Agung. Iya dong. Tapi Aladul, aku tuh pengen nanya ya dari awal kamu diundang sama Rara ke sini. Kalau Rara sih aku nggak mau nanyanya ya. Aku mau nanya sama Aladul. Apa sih kok Aladul yang gini? Yang tiba-tiba Aladul tuh jatuh cinta sama Rara dan kepingin menikahinya. udah deh gua nggak mau yang lain, udah Rara yakin aja. banget Rara gitu. Itu aku pengen nanya dari setiap diundang lupa terus. Apa yang membuat paling besar, ya ini orang nih. Dan gak lirik yang lain. Ini teman yang akan nemenin gue sampai mati. Aku mau cerita, boleh? Aladul dulu. Tahu? Gimana Aladul? Ya ini, kayak begini nih. Tingkah lakunya dia tuh ya spontan aja yang dia lakukan. Yang dia lakukan tuh apa adanya, seperti yang aku bilang. Karena nyari perempuan yang apa adanya tuh susah. Biasanya tuh ketika ketemu perempuan aku kenalan tuh kayak masih jaga image. 2 minggu nanti 3 minggu baru kelihatan, oh ternyata kok suka ini, suka Kamu ini. cari yang apa adanya? Apa adanya, dia dari awal tuh kayak Mami begitu. Eva Manur apa adanya loh. Aku kan belum kenal kan. Terus nggak ada satu hal, nggak satu aja yang aduh udah deh lu aja, yang lain nggak ada. Sifat deh, sifat mungkin. Sifat apa ya, dia nggak memandang remeh pekerjaanku. Oke. Karena sulap itu banyak banget orang yang memandang remeh sebenarnya. Maksudnya, sulap di acara anak segala macam kayak gitu-gitu banyak yang memandang remeh seperti itu. Apalagi kan sekarang sulap nggak senaik dulu gitu. Aduh, kalau kamu bilang bahwa Rara tidak memandang sebelah mata pekerjaan kamu, apakah kamu pada awalnya sempat merasa ada perasaan maaf ya, minder misalnya, atau tidak percaya diri untuk mendekati seorang penyanyi yang sekarang lagi naik daun banget gitu, semua orang kenal dia? Ada. Oh ya? Awalnya aku tuh berusaha memaksakan diri. Jadi saat itu kan kondisi pas lagi sama Rara tuh pas COVID tuh. Aku inget banget, aku tuh mau ngapel ke rumah dia ceritanya kan. Aku tuh maksain, belum ada mobil saat itu kan. Pesan mobil online gitu kan, mobil online. Pesan mobil online. Dan jaraknya tuh jauh sekali dari tempatku ke tempat dia. Itu aku maksain biar kelihatan gak malu-maluin banget itu loh. 2 minggu gitu aku pikir-pikir, kok kayaknya Gak jadi diri sendiri. Gak jadi diri sendiri. Abis itu aku ngomong ke dia langsung, Dek, sebenarnya aku tuh kondisinya lagi begini karena COVID, semua pekerjaanku cancel, aku udah bikin properti segala macam, jadi uangku tuh bener-bener habis disulap semua ini. Gitu. Kondisiku lagi seperti ini. Dan dia tuh, udah mas gak usah maksain, mau naik motor, naik kendaraan apapun gak usah dipaksain. Masya Allah. Jarang loh hari gini tuh perempuan apa adanya tuh jarang. Kebanyakan perempuan kan kelihatannya alim, kelihatannya baik apa. Terus kedua, Maksudnya siapa sih? Siapa contohnya siapa? Siapa sih? Siapa Wi? apa? Kan kebanyakan kayak gitu menjaga image, nggak apa adanya. Spill aja kan di sini. Terus kemudian yang kedua, dia juga orangnya nggak matre, bisa menerima kekurangan pasangan. Betul. Mas Dul nanti kalau udah sukses jangan sampai melupakan Rara. Pasti. Iya. Yang bisa Karena menerima apa adanya. Soalnya biasanya kalau suami sama istri susahnya bareng begitu meledak Lupa kaya jaya, bininya. nanti dia punya bini jangan kawin 2, kawin 1 aja. Siap. Mohon maaf, saya mau nanya, itu Anda ceritain siapa? Saya nggak nyuruh siapa Iya itu kan banyak laki-laki
laki-laki kayak gitu. Iya, laki-laki banyak yang gitu. Iya, perempuan Dasar mau laki-laki berjuang tuh kalau yang laki-laki tidak mau berjuang. Ada juga laki-laki. Ya. Kita perwakilan hati kan gitu. Mereka udah ketemu keluarga, artinya waktunya ini tinggal sebentar lagi. Nah, sekarang mereka lagi sibuk cari seserahan. Coba kita ini. Oh, wow. Anak cuci-cuci. Lagian Mas bilang, Dek kamu, dia bilang, Dek kamu mau seserahan Rian, apa? kenapa sih, ya? Katanya. Ya udah aku milih aja yang mehong-mehong. Emang kenapa? Boleh. Nah, sebentar. Kamu yang beliin kan? Iya. Kamu itu beban nggak? Maksudnya kan dia. Itu mall besar. Nggak, sebentar, mohon maaf, Aladul. Nggak, ini kenapa? Ini kenapa sih kamu ngelus-ngelus kepalaku nggak boleh? Kasian banget kan mau nikah cari seserahan. 3 kali nggak pernah dapat seserahan, guys. Sabar, Kak. Sekalipun nggak ada seserahan buat dia. Bukan, aku nggak pernah yang jalan-jalan kayak gitu sama pasangan. Aduh, kamu ngatur rambutku. Diacak-acakin loh itu. Tapi masa kamu nggak pernah seserahan sekalipun? Enggak. Kamu lebih ke berserah ya? Ya karena aku kan menerima kekurangan pasangan. Kadang kan pasangan belum tentu banyak rezekinya. Betul. Jadi buat aku ya udah sah. Yang penting seperangkat alat sholat, tahun depan seperangkat alat sholat sama yang memang kamu ini gitu. Oh, kalau yang Kamu sekarang. sanggup apa? Kalau yang sekarang mah dia sekarang bisa seserahannya bukan dari mall sana. lagi. Itu seserahan kamu yang Aladul, Aladul pakai nanya. Keren loh. Seserahan itu pokoknya aku dari awal udah bilang, Dek, aku nggak mau surprise seserahannya ini nanti datang tiba-tiba pokoknya ini barang yang nggak bermanfaat. Jadi pokoknya kamu pilih yang kamu mau. Ih, cucur Rara, so cantik. Oh, pengennya apa, insya Allah rezekinya pasti ada. Ternyata Oh, so cantik banget. tadi orang tuh selalu bilang ke orang tua, selalu bilang, teman-teman selalu bilang, udah nikah juga selalu bilang, nanti kalau mau nikah insya Allah ada rezekinya. Dan ternyata bener, semuanya yang dia pengen bisa dibeli gitu. semua seserahan udah dibeli nih. Sudah semuanya, alhamdulillah. Mall gede loh, itu tadi ke toko gede loh. Itu mallnya di Senayan. Cantik banget sekali. Ulang-ulang. Enak banget Tiara semua seserahannya. Alhamdulillah. Hebat Aladul ya Allah. Pernikahan ini tinggal di depan mata. Berapa persen udah semua persiapan? Kalau lamaran sih, hari ini habis acara ini kita langsung technical meeting buat acara lamaran. Cucur. Pertanyaan sebelum yang itu, aku mau nanya, emang cantik banget Rara? Lihat dong jawaban Aladul apa? Sangat. Oh my God. Masya Allah. Sangat cantik. Technical meeting buat lamaran hari ini. Ya, hari ini. Emang lamarannya kapan? Insya Allah di Desember awal. Desember tuh besok loh ya Di Allah. Desember itu memang hari yang sangat istimewa dan bahagia Lamarannya di mana? sekali. Di Salatiga? Kalau lamaran di Jakarta. Di Jakarta. Kenapa kakak bahagia kan yang mau kawin ini? Aku Bahagia juga dong kan, bahagia Mami. dong kan aku suka melihat kebahagiaan orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad, siapa tahu nanti aku menikah di Desember juga. Amin. Menular, Kabul ya Allah. Dan yang bener ya. Oke, lamaran awal Desember ya, awal Desember. Pernikahannya? Seragam. Pernikahannya insya Allah di bulan Februari. Cucur Rara Kewong. Februari juga, puasa Februari. Tapi sebelum puasa. Cucur. Rara sebelum puasa masak sahur. Tapi aku udah bilang, aku nggak bisa masak, aku nggak bisa apa. Pokoknya kalau mau sahur, mau makan, pesen aja gitu. Ya Allah, Aladul nggak jadi deh kalau gitu. Enggak. Aku udah bilang ke Rara, maksudnya mungkin di mulut dia seperti itu, tapi selama ini kalau misalnya aku main ke rumah, Rara tuh sering masakin dan masakannya enak-enak. Belain ya Allah, Aladul ceritanya najis. Kenyataannya gitu. So cantik banget. Gede banget Bapak Gede. Tapi bagus, ini tuh saling menutupi kekurangan Nggak masing-masing. kebangetan si Aladul so cantik banget. Oke, buat Aladul dan juga buat Rara, kali ini kita akan mengajak kalian untuk bermain sebuah games. Kalian harus jujur sama kita tuh. Urutkan Sifat dari pasangannya masing-masing. Ayo dong. Urutkan sifat. Urutan sifat. Sama Aladul di sini Sekarang- ada. Itu silakan. Aku sini. Kalian labelkan. Oke, kalau kamu ke Rara, Rara ke Bergantian. Bergantian. Oke. Oke. Plin plan, silakan. Kamu boleh ke sebelah sini. silakan. Apa ini? Ya itu diurutin Ya. sifatnya Kamu siapa di antara itu plin plan saya. itu sifatnya siapa? Pilih 5 masing-masing. Aladul sama Yang Rara di pelin-pelan. sana sayang. Yang Nah, pilih sama plan Aladul. siapa? Yang plin plan, Mas. Ya udah Tempel. Mel. Pelin pelan. Nah. Mosok sih?
Orang dia setia banget gitu. Oh, dia pelin-pelan. Lalu Aladul, Rara Oke. gimana? Rara, kamu tempelin sifatnya apa? Langsung diambil, ih nggak mau ih. Langsung di mukanya loh. Emang dia lanjut. Sangat. Oke. Oh, balas-balasan nih. Oh, kesel banget. Oh, muka Cerewet, oke. langsung loh. Berikutnya. Emosian. Ayo balas, Rara, balas. Cerewet double. Oh, cerewet double. Usir. Oke. Ya Allah. Usir. Satu lagi, oke. Perfeksionis. Oh, pengen dibilang perfect pasangannya. Perfeksionis dia mah. Manja, Satu lagi cie kalau dari manja. Manja, pengen dimanja. Sama-sama keras kepala. Satu lagi dari Aladul. Penyayang. Oh, Rara. Oh, Rara. Terus. Oke. Aku lagi. Aladul balas, ini ya. pelin-pelannya. Aladul pelin-pelannya kenapa? Dia tuh pelin-pelan, kadang apa ya? Kayak aku misal apa ya pelin-pelan nggak ada ya nggak pelin-pelan. Ada makanya aku bingung kalau tempel begitu. Tempel. Aku biasanya selalu yakin dengan pilihan. Makanya aku bingung kenapa pelin-pelan. Lu mah gila kali, Rara. Dia disuruh ayo Penyayang dong, kasih ganti. Ya udah. Ganti Mau ganti apa? Ganti penyayang, dia mah sayang banget. Tapi dari sini kita lihat ya bahwa laki-laki itu memang selalu menjadi pemegang gitu loh, pemegang sebuah hubungan gitu. Jadi hubungan tuh bisa awet itu juga karena laki-laki. Bener. Jadi laki-laki ini kan mengalah, barusan kan udah kayak saling serang gitu. Tapi lakinya mengalah akhirnya bisa bersama. Iya. Luar biasa. Sama lakinya ditaruh penyayang biar dia diem ya. Aduh. Oke, cerewet secerewet apa Aladul? Ini dia cerewet banget. Contohnya. Coba, apa ya misal aku kan kadang mandi 2 hari sekali gitu kan dulu. Ayo mandi. Ayo cepat mandi. Oh. Nanti kalau udah nikah mah bisa mandi-mandi ya. Enggak, kalau udah nikah dimandiin ya. Iya, betul. Cerewetku tuh cerewet. Mandi. Mau nanya. Yang memang harus. Mandi bareng. Kalau suami istri boleh dong? Ya. Boleh dong kalau Iya, suami boleh, istri biasa boleh. Ya harus mandi bareng itu treatment. Oi, perfeksionis, keras kepala. Sekeras kepala apa? Karena mungkin dia kan ini apa namanya konsultan juga kan. Jadi dia tuh kalau idenya udah ada di kepala dia tuh nggak mau diganggu gitu. Oh, bagus. Tuh, jadi dia kekeh sama pendiriannya gitu. Bagus. Oke, kita berganti sekarang ke Rara. Keras kepalanya kenapa dia? Kalau keras kepalanya Rara tuh susah diatur sih. Maksudnya susah diatur dalam hal apa? Dalam hal mandi. Itu juga salah satunya. Itu tuh kayak dia sekarang kan pakai behel. Itu tuh dulu karena selalu ngempeng. Tuh kalau diingetin itu bisa berantem 7 hari 7 malam kita kalau nggak boleh. Rara tuh masih ngempeng. Ngempeng terus alhamdulillah setelah dia pakai behel udah berhenti. Nanti kalau udah kawin gak ngambek. Ya Mami Manul. Awalnya paling kenceng ya di belakangnya. Emosian, seemosian apa Rara? Emosian apa? Sebelum kita berangkat tadi subuh dia udah berantem udahan kita. Oh tadi masih berantem? Berantem gara-gara apa ya kita ya? Oh gara-gara aku tuh lagi ada sibuk kerjaan, ngurusin undangan segala macam undang-undang. Nah dia tuh mau pergi ke suatu tempat, aku tuh lagi nggak bisa ngantar karena dia tiba-tiba mendadak bikin janjinya gitu. Terus? Aku ada kewajiban harus menyelesaikan ini semua gitu loh. Langsung marah. Terus kamu gimana nyairinnya? Manja lah itu mah. Ya Langsung aku dipeluk sama kamu? kan di rumah dia kan keluar kan, jadi aku cuma telepon aja dimatiin, telepon dimatiin. Ini Rara. Soca. Buat terbalik kesel banget. Tapi memang kalau dulu sih lebih parah, tapi seiring berjalannya waktu kayak udah hubungan 4 tahun tuh dia sekarang udah ngerti. Ya kayak udah cukup deh marahnya, udah bisa menenangkan dirinya sendiri sekarang. Kalau suka mati-matiin telepon kayak kita ya Karen ya. Kita kalau lagi kesel gitu kan misalkan sama pasangan kita matiin. Terus suka blok-blokan nggak? Suka blok-blokan nggak? Enggak. Dulu banget pernah awal-awal sih blok-blokan. Oke, lu mati-matiin apa telepon dimatiin Sekarang yang sama satunya- pacar? Iya. Sekarang aja lu berdua seblok-blokan. Lanjut. Oke, kalau yang usilnya itu dalam hal apa? Usil, wah banyak banget. Ya. Kayak kemarin pas aku ulang tahun aja tuh
dia tuh posting banyak banget video-video aku lagi nyanyi nggak jelas lah, lagi apa di recordin, dia suka nge-record dia. Iya. Manja itu Kayak manjanya. sayangnya. Manjanya gimana maksudnya manja? Manjanya, ya bisa kalau ini suka mengeluarkan suara-suara lucu-lucuan nggak jelas, tapi Coba, jelas gitu loh. Coba gimana dong? Jangan gitu. Coba. Bayi gitu. Itu suaranya begitu, seperti gitu. Pas begitu, Mami pengen gitu ya. Penyayang. Azhar awas lo ya. Penyayang, dia tuh penyayang ini dalam artian yang sangat luas banget. Pasti bukan hanya sayang ke aku, dia tuh sayang banget ke keluarganya, Yes, ibunya, ke adiknya. Dia punya puluhan kucing, dia sayang semuanya sama kucingnya. Kucing? Kucing. Bukan kucing. Kucing. Iya kucing maksudnya. Oke, Ibunya juga dia Kucing beneran, banget. Ki. Iya. Sama-sama penyayang ya. Ini dua orang yang sama-sama penyayang, sebentar lagi mau nikah, mau lamaran di Iya. awal Desember. Amin, dilancarkan ya. Amin. Amin, amin. Pernikahan Ya Allah, kalian nanti. kabul, Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Ngomong-ngomong masalah empeng, Iya. anak-anak sekarang itu banyak orang tuanya yang nggak ngasih empeng. Empeng itu Kenapa? makanan dari Palembang ya? Itu empeng. Maksudnya gimana sih, King? Kan kalau anak dulu kan semua suka pada Dot, pakai empeng yang dot. dot. Iya. Sekarang tuh enggak. Jadi dibiasain kalau misalnya memang udah nggak asih, nyusu gitu aja udah. Selebihnya nggak boleh dot karena mempengaruhi katanya ngomong. Ya. Kalau ngedot tuh katanya ngomongnya lebih lama. Oh ya udah nanti anak aku nggak diempeng. Saya izin bertanya, maaf ya. Apa hubungannya dengan bintang tamu kita berikut ini? Saya hanya memberikan edukasi yang saya tahu. Justru karena bintang tamu ini banyak sekali edukasi-edukasi yang pengetahuan Dan yang kita luar tidak biasa. tahu seorang selebriti loh. Benar. Ya. Ngomongin soal pengetahuan, yang satu ini haus akan pengetahuan. Haus. Dia kuliah lagi sampai akhirnya menjadi seorang sarjana. Iya. Iya dong. Iya, langsung aja kita panggil. Kiki Farel. Selamat ya. Selamat pagi Kiki. Selamat. Wih, sarjana ekonomi. Yes, IPK-nya berapa? 376. S1 Iya dong, ya Mas ya? S1. Jurusan Jurusan sarjana ekonomi, SE. ekonomi. Ya, Wah, ekonomi berarti- bisnis manajemen. Sekarang maksudnya. apa? Berarti S1. entrepreneur dong ya. Sekarang lanjut S2. Ini sekarang S1, S1. jurusan apa? Jurusan Ekonomi. Udah dijawab, Bang. Udah dijawab Bukan barusan. jurusan arah ke rumahnya Mas kemana? Aku di Lebak Bulus, nanti main ya. Saya dapat berondong. Cie pengen berondong. Kiki Kita Farel, berempat kami mengucapkan ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat ya di tengah kesibukan Kiki Farel, dia berhasil menjadi seorang Hebat loh Kiki. keren. Silakan Mas. Silakan duduk Kiki. Lebih. Kenapa Kiki Berapa lama berkaca-kaca? kemarin kuliahnya? Kuliahnya 4 tahun, dari 2021. Normal ya, Mas, ya. Dari 2021 sampai 2025 awal. Lancar ya? Alhamdulillah. Itu datang langsung. Online, ada yang hybrid, terus ada yang datang gitu. Jadi mix aja sih. Oh hybrid ya? Heeh. Terus kemarin wisuda gimana tuh? Sama siapa datang ke sana? Keluarga, ada kakakku, adik, keponakan, suaminya, gitu. Pokoknya keluarga lah gitu. Minus mama kan. Ketika nama kamu dipanggil Ki, Mm-mm. yang terbesit dalam benak kamu tuh apa? Nggak nyangka aja. Jangankan nama dipanggil pas masuk, pas baru masuk ke ruangan itu kan kaget ya. Maksudnya aku masih nggak nyangka kayak di usia sekarang masih bisa nih akhirnya wisuda juga gitu. Jadi pas masuk itu ngelihat berapa ratus orang sudah pakai toga itu, aku langsung tiba-tiba nangis aja gitu, ngeluarin air mata. Yalah pasti lah orang. Sebentar ini kayak pengantin baru dari tadi pegangan. Lara jangan so cantik dong Lara. Mama cantik, body apa? Bentar. Mami Eva mau pegangan. Tukang kendang. Mami Eva lagi ngeliatin Kiki ngomong dari tadi. Oh, kenapa, Ma? Mami Eva ngomong gini, manis juga ya anaknya ya. Kata.
Pinter lagi ya. Terus Apa yang membuat kamu nangis peluk tuh kakak. kenapa? Ya karena aku nggak nyangka aja bisa ada di ruangan itu gitu kan. Karena kan aku kayaknya udah kayak terlambat lah buat kuliah dan kayaknya nggak memungkinkan juga. Karena kalau Kan kuliah nggak ada nanti kata-kata terlambat kalau kuliah, Thomas. itu dia, makanya kan aku berani ambil keputusan waktu awal kuliah, setidaknya nih kayak ada pekerjaan yang harus dikurangi gitu kan. Nggak karena kuliah aku kan kelasnya tuh kelas reguler waktu itu. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu masuk. Jadi memang ada kerjaan-kerjaan yang harus nggak diambil kayak gitu. Jadi mengorbankan pekerjaan. Tapi memang udah komit. Terus jadinya pas masuk ke ruangan kayak nggak nyangka bisa ada di ruangan ini. Iyalah pasti terharu banget kalau kita juga gitu, misalkan sekolah terus lulus kan kita pasti terharu juga. Iya betul. Gak nyangka maksudnya kita di usia yang maksudnya orang mah mikirnya udahlah nggak kuliah juga nggak apa-apa kan pasti gitu. Tapi masih mau naik lagi S2 lagi. Ada rencana buat Ini lanjutin berarti kuliah sekolah lagi? lagi, Mas. Langsung. Kuliah lagi Ih, luar biasa hebat. Ini kita bisa lihat ya, kalau acara wisuda kan selalu ada yang bawa bunga, terus juga nanti foto bareng. Kita kasih lihat bunganya dari siapa nih Gigi Pak? Aduh dari siapa? Aduh bunga itu. Itu keponakan. Oh, tak pikir anaknya. Nanti ya, mungkin tahun depan aja. Sama siapa sih? Kan sama kamu. Asik kakak ini. Rumah dekat, Lebak Bulus Saran gua kan. kalau lo mau nikah sama dia jangan ngambil jurusan ekonomi. Kenapa emangnya? Psikologi. Kenapa sih Rian? Kalau ada bintang tamu Kalau dia ada ya Kenapa sih Rian? Kayak cemburunya tapi pura-pura nggak ngeliat. cemburu. Ya bagus kan? Putusin dulu pacarnya yang ono. Tadi nggak sama-sama putus. Udah 5 tahun, mau sampai kapan nih? Siapa sih? Oh langsung. Itu ponakan, Keponakan. Anak dari kakak atau? Dari adik. Dari Iya, adik. cewek. Yang belum nikah berarti tinggal? Kakakku sama aku sendiri. Seberapa dekat kamu sama ponakan kamu? Karena memang punya ponakan satu-satunya. Jadinya deket banget gitu. Dan lagi umur segini lagi lucu-lucunya kan. Tuh namanya Archie lagi nonton dia Archie. sekarang. Archie. Archie ada udah gede sekarang. Ada Archie udah gede banget. Namanya Archie. Mamanya Archie tuh ngefans banget sama King Nasar loh. Siapa? Namanya Erin. Mama Erin, I love you Mama Erin. I miss you. Mamanya ngefans sama King Nasar. King Nasar. Mama Erin. Iya, omnya ngefans sama Tante Dewi. Iya. Bukan ngefans, pengen ngajak kawin. Mending Kalau boleh begitu. Kalau ngajak kawin nggak usah dipikir-pikir deh. Mending nggak usah. Emang kenapa sih Rian? Di Rian. Nggak usah. Ih, Takut kenapa? orangnya mau. Lo mau bersaing sama gua? Aku juga akhirnya. 5 tahun nih, capcus dong. 4 tahun baru ngomong. Ki, di keluarga kamu, adik kakak yang sarjana siapa aja? Adik aku duluan. Jadi pas aku lulus sekolah sebenarnya aku pengen kuliah, cuman karena waktu itu kan aku belum ada penghasilan apapun tetap kan, baru lulus sekolah. Jadi aku ya terpaksa untuk nyari kerjaan dulu nih. Tapi kerjaan kalau orang yang belum lulus sekolah kan pasti apa sih kerjaannya nggak bisa. Akhirnya aku casting sana, casting sini, dapatlah syuting aku kumpulin. Nah ketika aku udah merasa cukup untuk kuliah, ternyata adik aku lulus sekolah. Akhirnya aku kuliahin adik aku dulu. Kenapa Coba kamu nemenin Dewi, pasti kamu dapat pekerjaan tetap. Maksudnya gimana? Pekerjaan tetapnya gimana? Udah pasti, nanti kan aset-aset, banyak perusahaan-perusahaan. Bunuh gini ya. As manager ceritanya gitu. Jangan. Jangan ulang kesalahan. Aku tidak mau suamiku kelak jadi manajer aku. Oh iya. Kenapa alasannya? Biar suamiku yang memegang perusahaan-perusahaanku aja. Gua pikir jawabannya karena kapok sama yang kemarin. Kita mau kasih lihat ini kedekatannya Kiki Farel sama keponakannya. Boleh kita kasih lihat dulu ya. Boleh. Farel dan juga keponakannya Tapi kamu cocok jadi bapak, udah Iya. kayak cocok gitu. Ya Kak? Gak mau cepet-cepet aja. Kamu cepet-cepet, Mas. Kenapa, Mas? Jarang-jarang orang ditembak di tempat. Kan aku cuma tanya ya, Pak. Mami, kita sampai kaget. Bukan pilih Mami, Kak Dewi. Enggak, bener serius. Mas, pinginnya cepet atau pinginnya lama, Mas? Senang yang cepet apa yang lama?
Ya maksudnya gini, lu kerjaan bagus, Iya. kuliah juga udah kelar, Iya. semuanya udah stabil, semuanya udah wah financial freedom lah ibaratnya. Terus kalau dari video itu kayak sama anak kecil udah ini banget kan. Udah cocok banget jadi papa gitu. Ya insya Allah lah kalau misalnya jodoh nggak akan kemana sih gitu. Siapa tahu aja nanti ada. Kalau jodoh nggak akan kemana. Ya, jangan kalau jodoh nggak akan kemana. Tapi maunya kapan? Iya. Kamu targetnya kapan? Kalau udah Pasti S1 punya target oke banget gitu. tuh. Kerjaan Targetnya oke. kira-kira Harusnya maunya kapan? tahun depan kali ya. Harusnya tahun depan ya. Harusnya tahun depan kali ya. Lu jangan bilang kalau jodoh nggak akan kemana. Lihatlah kita, jodoh kita kemana-mana. kita mah enggak. Kita apa? Jodoh aku mah setia karena aku setia orangnya. Tapi kamu tipenya spesifiknya kayak apa? Jujur kayak Mami Eva atau kayak Kak Dewi. Physically, Ya. Keseluruhan. keseluruhan. Semua. Jadi kenapa sama Mami Eva? Ya, pilihan. Kenapa kamu nggak mau bersaing sama Mami Eva? Apa gimana? Ya Mami Eva bukan untuk disaingi nih orang tua. Ya oke Kak. Maksudnya Kak Dewi sama Rara gitu kan jadi seimbang Ya, gitu. iya, Rara udah menikah. Tapi Rara kan udah mau nikah. Ayo aja kalau Ya, Mas, tahun jadi depan kamu sukanya- awal-awal ayo kalau Kamu sukanya yang muda-muda atau yang Kalau gua matang-matang? mau Mas? jambak. Gimana coba ayo. Kriterianya Kiki Farel. Kriteria. Ya seumuran atau yang lebih muda lah gitu. Seumuran atau yang lebih muda. Seumuran atau yang Umuran lebih muda. Kalau kamu berapa Aku sekarang? sama dia seumuran. Kakak berapa? 39 besok Desember. Gigi berapa? Aku 39 bulan kemarin. Cucu udah lama. Ayo Kak. Dia setuju. Jalan nunggu Rian. Iya. Nunggu Rian lama. Tunggu Rian. Gua cuman mau kasih tahu, gua udah 5 tahun, lu baru sehari, rasain aja dulu. Rumah sama Lebak Bulus kan. Ya. Kalau Rumah malam sendiri mingguan sama-sama tinggal rumah selangkah sendiri. doang gitu. Asik malam mingguan. Bagus, sama-sama. Oh iya bener. Kamu udah lama Sama kan? rumahnya di Lebak Bulus, karena yang terakhir sama Dewi sih itu cuma punya akal bulus. Kak, nanti kalau kakak jadi sama Kiki, Ya. kakak bintang tamu, jangan host dulu. Nanti kita pakai tempel-tempel yang kayak ala dulu tadi ya. Ya. Gitu, sama Kiki jadi unyu-unyu Kak. Kira-kira kalau Dewi, tipenya Dewi masuk dong. Masuk lah. Kan? Aku suka perempuan yang suka masak. Suka masak. Oh, jago. Sambelnya enak Sambal banget. serasam serondeo. Aduh. Dia segala macam masakan bisa, mau masak apa, masak keributan pun dia bisa. Kiki, tapi kita seneng banget bisa ketemu sama Kiki. Ini menginspirasi buat kita semua bahwa pada akhirnya jangan lupa kalau mau mengejar pendidikan itu gak ada batas usia. Betul. Bahkan di luar negeri aja banyak sekali mereka yang berusia 70 tahun terus kuliah, terus belajar menggapai cita-cita dan juga impian mereka. Selamat ya. Pegang dong Terima tangannya. kasih. Pegangan dong, Kak, pegangan Ikut dong, ikut dong. Pegangan dong. Kecantik. Udah gini loh. Ayo dong, Kak. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Hari ini Pagi-Pagi Ambiar, Mama Ri. Bamba, mau nanya. Pagi Mabari. Bamba, Banyak banget emas. mau nanya itu emas, Mbak. bukan emas Kak, emas. Apa? Gimana cara ngomongnya? Coba ke kamera close up. Emas. Kenapa emas? Tahu nggak bedanya emas sama emas? Apa? Kalau emas kan 24 karat, 22 karat. Kalau emas kadarnya kadarullah. Ala kadar. Ala kadarnya ya. Lucu. Mabari. Kalau aku lihat di media sosialnya selalu menggunakan perhiasan emas semua lengkap. Hebat ini. Intinya tuh sebenarnya konsepnya tuh apa sih konten-kontennya? Konsepnya nggak ada konsep sih. Nah, saya bertanya-tanya. Saya mau nanya, Mbak, berarti Mbak kaya raya banget? Bukan lagi. Bukan lagi? Kayak kaya banget. Oh. Oke, jadi emang nggak berkonsep aja, udah ngomong ngalor ngidul aja Terus gitu. kok tiba-tiba saya terpikir pakai mas-masan gitu, gimana ceritanya? Jadi Kak, aku kan dulu tinggalnya tuh di Jawa Tengah ya. Terus aku
Aku menikah sama orang Lampung, Kak. Terus kalau di Lampung tuh kalau kondangan gitu-gitu Meriah. pada pakai emas. Rame dipakai. Kaya banget nih kayaknya orang-orang. Palembang gitu juga kan. sama gitu. Pakai Sulawesi meriah. juga Kayak, sama. Kan kayak gitu kayak Terus akhirnya kaya banget ya orang-orang. biar Mbak kelihatan kaya Biar jadinya. aku kelihatan kaya, ternyata di all shop ada. Tapi bentuknya mirip. Oke. Jadi intinya nggak kaya tapi ingin terlihat kaya. Iya betul dong. Karena kan dunia ini hanya panggung sandiwara. That's a good word, Luar biasa loh. Hebat. Tapi emang bener apa yang diomong ini bener? Ya, itu biasanya konten itu kalimat-kalimat wejangan-wejangan atau apa sih biasanya? Biasanya untuk menghibur emak-emak aja, Kak. Iya. Kita tahu kehidupan Dan menyadarkan Oke. mama ya. kehidupan ibu itu kan yang kayak berat banget. Iya bener. Udah ngurusin semuanya kan, Kak. Gitu. Mohon maaf deh, orang stres tambah banyak sekarang. Tambah banyak banget. Jadi Ampun gua mah. Jadi aku berniat untuk menghibur para emak-emak di rumah gitu. Sebentar. Menghibur dan mewakili gitu. Mewakili, Untuk menghibur. menghibur. Apakah mereka terhibur? Belum tentu sih. Tentu sih ya. Tapi kita kasih lihat dulu ya, ini komentar dari netizen, ini dia. followersnya Mbak Bahari. Ma, itu yang dijidat perlu disepuh lagi. Pas kena keringat jadi jamuran, Ma. Masnya udah mulai hitam tuh, udah minta disepuh orangnya. Mas yang di kepala udah mulai luntur, Ma. Maaf mas, kamu yang bagian dahi kok karatan kah? Penyimpanannya udah diberangkaskan atau di bawah kasur? Maaf, tapi emas di kepala kok rada pudar ya. Cuma ngingetin kok takutnya malu nanti. Tapi emang buat malu-maluin dirikan ya. Gimana melihat tanggapan mereka seperti itu? Agak kesel ya. Kesannya gimana? Kesel. 3 kali dong. Kesel. Agak kesel. Iya. Kebetulan aku cadel S ya. Kalau cadel R kan R gitu, F. Kesel, tapi yang bikin semangat lagi tuh apa walaupun kesel? Yang bikin semangat lagi ya biar netizen mama tuh terhibur aja sih, Kak. Tapi sejujurnya aku mau tanya, kamu ada masalah di rumah tangga? Lebih ke beban hidup dan cicilan ya. Iya, beban Semua hidup. juga punya Tapi cicilan semenjak masa. jadi viral kayak gitu, gimana cicilan udah mulai Gimana cicilannya kak? cicilan lan. Cicilannya udah lunak. Belum. Ya tentu, Kak. Belum. Oh, tapi biar kita kasih lihat dulu ini balasan Mak Bahari tentang komentar netizen. Apa biasa. Ya. Mak Bahari mau nanya, sudah berkeluarga? Sudah. Suami Suami bilang gimana? apa? Alhamdulillah suami saya suprot ya, Kak. Support. 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 Suprot. Prot. Bilang apa suami? Alhamdulillah suami aku bilang kalau kayak gini berarti lagi sehat. Justru kayak gini demam. sehat. Kalau Berarti nggak kalau lagi gini kamu di suaminya bilang ini sehat, suami yang demam berarti. Iya. Justru kalau nggak pakai emas ini suami aku bilang wah lagi demam nih anak. Ya, tetangga bilang apa tetangga? Tetangga lebih nggak mau berteman. Tapi kan nggak hari-hari gini dong. Tapi tetap Iya hari-hari gini nggak nih? Ya enggak dong, Kak. Masa ke pasar ke supermarket gini kan nggak Takutnya mungkin. dibegal kan ya. Padahal ini bukan emas 24 karat loh. Begini, begal juga Emas. bisa bedain antara Iya kan? emas ya Sama- sama rantai dari kue ya beda. Iya dari kue biskuit Rantai udah dari tahu biskuit, bedanya. ya. Jadi kalau dibegal kas. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Kiki. Kalau dapat yang gini kamu mau nggak? Terlalu menyala. Terlalu menyala. Tapi King Nasar ini kemarin sempat viral. Ini kontennya Mak Bahari. Ya. Dia ini ngefans banget sama King Nasar. Oh iya, alhamdulillah, makasih lo Ma Bahri. Dia sampai bikin ya ini pengumuman buat siapapun yang tahu konsernya King Nasar tolong kasih tahu beliau karena dia pengen nonton Ya, aku lihat satu tuh. kelurahan ya. Ya. Kita lihat lu nonton. udah nggak butuh psikolog ya. Nanti kapan-kapan aku hubungi baik dari tim. Kalau pas aku lagi di Jakarta, kamu tapi dandan gini ya.
Ntar aku naik ke stagein ya, oke ya. Mau diapain nanti di atas stage? Mau diputer. Nanti kita umumkan ke penonton yang banyak itu, terserah tuh penonton mau ngapain dia. Aku fans banget sama King Nasar. Pernah melihat penampilan King Nasar sebelumnya di atas panggung? Belum. Tapi tahu berarti kalau ngefans tahu lagu-lagunya dong. Tahu. Coba nyanyi bareng sama King Nasar. Ya. Paling suka lagunya apa King Nasar? Silakan. Coba, ayo, iya. Ayo. Kamu, ini kesempatan emas buat kamu. Maaf. Berikan yang terbaik ya. Sejarah dalam hidup kamu, silakan. Mak Bahri dan King Nasar. Seperti Seperti lampu ya sayang, seperti mati lampu. Ketakutan ya sayang, bagai malam tiada berlaut. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanam kamu ya sayang, bagai malam tiada berlaut. Seperti mati ini kalau aku nyanyi di lehernya. Jakarta, aku dijamin. Ya lehernya King katanya. Kenapa? Kecenglak. Oh ya Allah. Oh, kecetit. Pokoknya nanti kalau di Jakarta ada konser, aku hubungi. Insya Allah ya kalau aku nggak lupa ya. Nanti kamu dandan gini. Nanti aku panggil ke penonton biar nanti apa yang penonton lakukan ke kamu terima. Maksudnya gimana Gak mungkin, gak mungkin. Kata kalau lempar botol enggak lempar botol paling. Galon. Pokoknya King Nasar udah janji kalau dia konser kamu bakal diajak. Insya Allah. Nanti aku ini karena memang ini dia FVP banget. Bener. Mobil apa? aku tagih. Boleh tadi. ditagih. Kamu mau bilang apa sama King Nasar? Ini kesempatan yang tidak akan datang 2 kali, silakan. King Nasar. Silakan. Aku mau ucapin terima kasih. Terima kasih pada tim Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih pada suami aku, keluarga aku. Sebentar. Lu kayak dapat award ya? Lu dapat penghargaan. Malah gue ini diantepin sama dia, dianggurin. Tapi Mbak Bahri terima kasih banyak ya karena sudah menghibur kita semua. Pokoknya ntar kalau bikin konten kita akan lihat emasnya bakal nambah banyak lagi apa enggak ya? Ini melihat Mbak Bahri begini, tadi Mami nanya, Gimana? memang pertanyaannya agak aneh sih. Apa? Nggak nyambung sama Mbak Bahri. Coba lu tanya, ini mumpung belum iklan. Lu tanya, lu ngomong bener keren ya. Dewi mau nggak sama anak gua Virgon? Dari tadi, padahal lagi bahas Mbak Bahri, agak nyambung. Kita nggak pernah nyampe tahu. amanah ya kak. Kalau dia nggak kemana? Udah 3 kali katanya ditolak terus. Dengerin, gue memang bener ngomong sama Dewi. Lu mau nggak jadi mantu gue sama Virgon? Kalau mau, gue mau bawa Virgon, kita makan dulu, kenalan dulu. Dan gue nggak ngelamar sama mamanya. Ini gue ngomong beneran, sumpah. Ini. Maaf. Mami sabar ya. Gak usah ikut campur. Nggak bisa gitu dong. Aku udah janji tadi sama Kak Dewi. Ya, Terus maaf. tapi dari sini kan kita mau Boleh silakan ketemuan, duduk, ya. silakan duduk. Mami Eva, kayaknya mungkin Mami Eva yang harus pakai emas-emas ini deh kayaknya ya. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Oh ya. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih. Mama. Mami terima kasih Mami, banyak terima ya. kasih Mama Makasih Eva. ya. Terima Nanti saya mau lamar. Farel, terima kasih Terima kasih. Mbak Bahri, terima kasih banyak. Mbak Bahri, I love you sayang, salam keluarga ya, makasih. Jangan lupa ditagih King Nasar konser. Siap, insya Allah. Kabari. Ajakin. Calon pengantin mudah-mudahan ya. Lancar sampai hari ini. Lancar ya. Mas mudah-mudahan ketemu sama calon pengantin. Amin. Mami. Kenapa? Mami, salah buat Udah Mas gue iket. Salah buat Mas Takut banget Virgon. dikenal Mami. Kita kembali lagi besok tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.